Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Dan materi kita pada pagi hari ini tentang perbandingan di bagian yang pertama. Tetap bersama saya, Ibu Kurnia Muzaroh, Guru Matematika SMP Negeri 3 Sumeneb. Pengertian perbandingan. Perbandingan dalam matematika artinya membandingkan dua buah objek. Dan perbandingan dapat ditulis dalam bentuk A dibagi B atau A per B. Dan syarat untuk membandingkan yang pertama adalah menyamakan satuannya. Yang kedua, dalam bentuk paling sederhana. Untuk lebih jelasnya anak-anak, kita lihat contoh yang pertama. Diketahui berat Maya 60 kg dan berat Indra 40 kg. Berapakah perbandingan berat Maya dan Indra? Sedangkan contoh yang kedua, jika panjang penggaris Bunia 1 meter dan panjang penggaris Fiona 30 cm, berapakah perbandingan panjang penggaris Fiona dan Bunia? Nah, untuk menyelesaikan contoh yang pertama, anak-anak, di bagian pertama yang ditanyakan adalah perbandingan berat Bu Maya dengan berat Maya dengan Indra. Kita lihat bahwa Maya 60 kg dan Indra 40 kg. Sehingga karena satuannya sama, anak-anak, langsung bisa kita sederhanakan perbandingannya menjadi 60 dibanding 40. Kemudian sama-sama bisa dibagi 10 menjadi 6 dibagi 4 dibanding 4. Atau sama dengan sama-sama bisa dibagi dengan 2 sama dengan 3 dibanding 2. Jadi anak-anak, perbandingan berat Maya dan Indra adalah 3 dibanding 2. Sedangkan soal yang kedua, tadi yang diminta adalah perbandingan antara Fiona dan Bunia. Sedangkan penggarisnya Fiona 30 cm dan penggarisnya Bunia 1 meter. Kita lihat bahwa satuannya ini tidak sama anak-anak, maka kita harus menyamakan dulu satuannya dan akan lebih mudah jika kita ubah menjadi sama-sama dengan satuan cm. Sehingga antara 30 cm dibagi atau dibanding 100 cm. Sama-sama bisa, sama-sama satuannya sama sehingga menjadi 30 dibanding 100. Sama-sama dibagi 10 menjadi 3 dibanding 10. Dan kedua bilangan ini sudah tidak bisa dibagi oleh bilangan lain, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingan panjang penggaris Fiona dengan Bunia adalah 3 banding 10. Untuk contoh yang kedua, anak-anak, kita bisa melihat soal berikut. Diketahui P dibanding Q adalah 3 dibanding 2 dan Q dibanding R adalah 3 banding 5. Kemudian kita diminta untuk menentukan perbandingan antara P dibanding Q dan dibanding R. Maka penyelesaiannya adalah jika diketahui P dibanding Q sama dengan 3 banding 2, kemudian satunya Q dibanding R sama dengan 3 banding 5. Perhatikan anak-anak, di sini P banding Q, di bawah Q banding R, yang sama adalah Q-nya, ya. Kemudian kita lihat bahwa perbandingan di Q ini 2, satunya adalah 3. Karena tidak sama nilainya anak-anak, kita akan mengupayakan supaya nilainya sama. Sehingga supaya sama, maka 2 dikalikan 3, ini hasilnya 6. 3 dikalikan 2 juga hasilnya 6. Sehingga setelah kita kalikan ke semua ruas anak-anak, P dikali
Untuk B ini adalah 3 kali 3 9, kemudian 2 kali 3 6, setelah itu 3 kali 2 6, kemudian 5 kali 2 10. Demikian sehingga Q ini sama-sama Q sama-sama 6, sehingga dapat kita simpulkan anak-anak bahwa P dibanding Q dibanding R adalah 9 banding 6 banding 10. Sedangkan untuk contoh yang ketiga, anak-anak, hampir sama dengan contoh yang kedua. Bedanya di sini jika A sama dengan 3/4B dan B sama dengan 3/5C, maka A dibanding B dibanding C sama dengan titik-titik. Kita akan mencari penyelesaiannya, anak-anak. Kita lihat bahwa A sama dengan 3/4B, maka A per B, ya, B kita letakkan di ruas kiri. Kalau kali menjadi bagi, anak-anak, A per B ini sama dengan 3/4, atau A dibanding B sama dengan 3 dibanding 4. Demikian juga ketika B sama dengan 3/5C, maka B per C sama dengan 3/5, atau B dibanding C adalah 3 dibanding 5. Kemudian kita selesaikan dengan cara yang tadi, anak-anak. Kita lihat bahwa di sini sama-sama B, tapi satunya 4, satunya 3. Supaya sama kita kalikan dengan 3, supaya sama kita kalikan dengan 4, sehingga sama-sama nanti 12, ya. Setelah kita kalikan, anak-anak, 3 kali 3 9, kemudian 4 kali 3 12, 3 kali 4 12, dan 5 kali 4 20. Ini sudah sama, anak-anak, sama-sama B-nya sudah sama nilainya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa A dibanding B dibanding C sama dengan 9 dibanding 12 dibanding 20. Setelah kita bahas tentang pengertian dari perbandingan, kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila nilai dua variabel saling berbanding lurus, yaitu jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka nilai variabel yang lain juga akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya, jika nilai salah satu variabel semakin kecil, maka nilai variabel yang lain juga semakin kecil. Untuk lebih jelasnya, anak-anak, kalian bisa melihat dari diagram berikut. Jika perbandingan tersebut terdiri dari komponen 1 dan juga komponen 2, di mana komponen 1 dan 2 ini terdiri dari A maupun C, kemudian komponen 1 ini terdiri dari B, jadi komponen 1A dan B, komponen 2 C dan D. Kemudian di mana komponen-komponen tersebut ini sama-sama naik, jadi dari A ke B itu naik, dari C ke D juga naik. Demikian juga ketika ada dua komponen dan masing-masing komponen A dengan B, C dengan D ini sama-sama turun, maka dikatakan bahwa perbandingan itu perbandingan senilai. Sehingga karena perbandingan senilai, maka bisa dikatakan bahwa A per B ini sama dengan C per D, sehingga bisa berlaku, anak-anak, AD ini sama dengan B kali C. Sebagai catatan, anak-anak, ya, kita mencoba ke bilangan dengan pecahan yang sama. Misalnya 2/3 ini sama dengan 6/9, maka hubungan di antara keempat bilangan tersebut, anak-anak, kalian bisa mengecek, ya. 2 ini sama dengan 6 kali 3/9. Demikian juga dengan 9 ini sama dengan 6 kali 3/2.
Kemudian 3 sendiri ini sama dengan 2 kali 9 per 6, dan juga 6 sama dengan 2 kali 9 per 3. Sehingga anak-anak kita bisa meletakkan untuk semua bilangan bulat A, B, C, dan D dengan B tidak sama dengan 0 dan juga D tidak sama dengan 0, dan jika A per B ini sama dengan C per D, maka berlaku anak-anakku A sama dengan B kali C per D, C sama dengan A kali D per B, sedangkan B sama dengan A kali D per C. Demikian juga dengan D sama dengan B kali C per A. Ini biasanya disebut dengan perkalian silang. Berikut ini akan Ibu berikan beberapa contoh yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Contoh selanjutnya anak-anak, ini contoh yang keempat, yaitu untuk membuat 2 toples kue sagu diperlukan 300 gram tepung tapioka. Jika terdapat 750 gram, berapa toples kue sagu yang akan dapat dibuat? Dari soal ini anak-anak, semakin banyak tepung tapioka yang kita punya, maka kue sagu ini juga akan semakin banyak yang dapat kita buat. Jadi untuk penyelesaiannya anak-anak, kita bisa melihat bahwa di contoh tadi ini terdapat 2 komponen, yaitu komponen kue sagu dengan komponen tepung tapioka. Ya, di situ diketahui bahwa ada 2 toples kue sagu dengan menggunakan 300 gram tepung tapioka. Kemudian jika terdapat 750 gram, maka 750 kita masukkan di tepung tapioka. Kemudian karena yang ditanyakan berapa toples kue sagu yang dapat dibuat, maka kita tulis sebagai X di kue sagu, dan nanti nilai X ini akan kita cari. Kalau kita lihat anak-anak, dari 300 ke 750, maka ini akan naik ya. Maka kue sagu yang akan dibuat ini juga akan naik, sehingga perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Jadi bisa ditulis anak-anak 2 per X sama dengan 300 per 750 ya. Kemudian perkalian silang, X kali 300 ini sama dengan 2 kali 750, sehingga diperoleh X sama dengan 2 kali 750 per 300. Ini 2 dengan 300 masing-masing bisa dibagi 2, sehingga cukup ditulis 750 per 150 sama dengan 5, sehingga dapat disimpulkan jadi banyaknya kue sagu yang dapat dibuat sebanyak 5 toples. Contoh selanjutnya anak-anak, contoh kelima, ini berhubungan dengan perbandingan senilai ya. Hani membeli 8 buku tulis dengan harga 10.400. Giska juga ingin membeli buku seperti yang dibeli Hani dan ia memiliki uang Rp7.800. Berapa buku yang akan diperoleh Giska? Kalau kita lihat dari soal ini anak-anak, semakin kecil uang yang dimiliki, maka buku yang diperoleh akan juga semakin kecil, sehingga perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Oleh karena itu anak-anak, penyelesaiannya adalah kita lihat bahwa komponen-komponen di sini adalah komponen buku dengan harganya. Kemudian harga buku 8 ya, harga 8 buku ini 10.400. Kemudian karena yang ditanyakan adalah banyaknya buku, kita tulis dengan X, kemudian harganya adalah 7.800 ya. Kemudian kedua komponen ini semakin turun ya, maka ini adalah perbandingan senilai.
ya. Jadi bisa kita tulis anak-anak 8 per X sama dengan 10.400 per 7.800. Dan ini adalah perkalian silang anak-anak. X 10.400 kali X sama dengan 8 kali 7.800, sehingga X sama dengan 8 kali 7.800 per 10.400 ya. Sama-sama dibagi 100 anak-anak, sehingga tinggal 78 per 104 ya. Kemudian pembilangnya ini ada 8, berarti 8 kali 78 per 104, sehingga kemudian 8 dengan 104 ini masing-masing bisa dibagi dengan 8. 8 dibagi 8 1, 104 dibagi 8 13 ya, sehingga 78 per 13 sama dengan 6, sehingga banyaknya buku tulis yang diperoleh Giska adalah 6 buah. Contoh selanjutnya anak-anak, contoh 6 ya. Diketahui bahwa perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 7 adalah 5 dibanding 2. Jika jumlah siswa laki-laki 20 anak, berapakah jumlah siswa perempuan? Kita bisa menyelesaikan ini anak-anak ya dengan cara perbandingan. Kita lihat bahwa komponennya ini adalah laki-laki dan perempuan ya. Kalau kita lihat perbandingannya anak-anak, ini laki-laki 5 dan perempuan 2. Sedangkan banyaknya siswa atau jumlahnya ini laki-laki 20, sedangkan yang perempuan ditanyakan, sehingga kita misalkan dengan X. Nah, dari sini semakin besar perbandingan, maka banyaknya juga akan semakin besar juga, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini adalah perbandingan senilai ya. Karena perbandingan senilai maka berlaku 5 per 20 ini sama dengan 2 per X. Kemudian perkalian silang anak-anakku, X sama dengan 20 kali 2 dibagi 5 ya. 20 dibagi 5 ini sama dengan 4, sehingga sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan adalah 8 anak. Contoh selanjutnya anak-anak, yaitu contoh yang ke-7, contoh terakhir. Diketahui perbandingan banyak permen Andi, banyak permen Budi, dan banyak permen Chandra adalah 8 dibanding 12 dibanding 9. Jika jumlah permen Budi dan Chandra 84 buah, berapakah jumlah permen ketiganya? Maka kita selesaikan anak-anak ya. Di sini ada beberapa komponen, yaitu komponen A yaitu permen Andi, kemudian permen Budi, permen Chandra, kemudian permen Budi dan Chandra kita tulis dengan B dan ditambah C. Kemudian jumlah permen ketiganya maka kita tulis A tambah B tambah C. Kemudian kita lihat bahwa perbandingannya anak-anak, untuk yang A ini adalah 8, B permen Budi adalah 12, dan C adalah 9, sehingga untuk menambahkan perbandingan permen Budi dan Chandra ini B tambah C, kita tambahkan 12 tambah 9 adalah 21. Sedangkan jumlah permen ketiganya kita tulis A tambah B tambah C ya. Kita lihat perbandingannya, maka kita tinggal menyembelahkan ketiganya. 8 tambah 12 ditambah 9 ini sama dengan 29. Kemudian kita tulis juga yang diketahui, yaitu banyaknya permen anak-anak. Diketahui bahwa 84 ini adalah jumlah permen Budi dan Chandra, maka kita tulis 84 di B ditambah C. Sedangkan karena yang ditanyakan adalah jumlah permen ketiganya, maka kita tulis X di A tambah B ditambah C. Kalau kita lihat anak-anak, semakin besar ya nilainya, semakin besar perbandingannya, otomatis akan juga semakin besar banyak permen yang diperoleh. Sehingga ini merupakan perbandingan senilai.
Sehingga kita bisa menghitung anak-anak 21/84 ini sama dengan 29/X. Sehingga X ini sama dengan perkalian silang 84 kali 29/21 ya. 84 dengan 21 masing-masing bisa dibagi 7. 84 dibagi 7 12, 21 dibagi 7 3. Sehingga kita bisa menuliskan sama dengan 12 kali 29/3 dan 12 dibagi 3, 12 dengan 3 masing-masing bisa dibagi 3, sehingga 12 dibagi 3 4 dan 3 dibagi 3 1, atau 12 dibagi 3 ini sama dengan 4, sehingga tinggal kita tuliskan 4 kali 29 sama dengan 116. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah permen ketiganya adalah 116. Demikian tadi anak-anakku pertemuan pagi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.